Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 24 April 2025. Artinya besok tanggal 25 April. Dan itu juga artinya 75 tahun hak kemerdekaan dan kedaulatan kami Republik Maluku Selatan telah tiba waktunya. Proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950 di Ambon oleh Dewan Maluku Selatan bersama rakyatnya adalah satu pernyataan resmi berdasarkan ketentuan hukum internasional sesuai dengan pernyataan Dewan Maluku Selatan pada tanggal 11 Maret 1947 di Ambon ketika ia mau menjadi bagian dari negara Indonesia Timur, dengan mengatakan bahwa kami hanya peninjau dalam pembentukan negara Indonesia Timur. Oleh karena mengingat bahwa kalau akan terjadi di kemudian hari sistem perampasan dan kekuasaan secara monopoli akan dilakukan oleh pihak Indonesia atau Jawa. Dan pernyataan Dewan Maluku Selatan itu pada tanggal 11 Maret 1947 dan 3 tahun kemudian, yakni pada tanggal 15 Februari 1950, benar apa yang dikatakan oleh atau yang diramalkan oleh Dewan Maluku Selatan. Maka Soekarno pun membubarkan Indonesianya. Ya. Jadi pada tanggal 15 Februari 1950, 3 tahun setelah apa yang dikatakan oleh Dewan Maluku Selatan atau apa yang diramalkan oleh Dewan Maluku Selatan menjadi genap, menjadi kenyataan. Jadi 15 Februari Soekarno membubarkan Indonesia di Jakarta dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950 negara Indonesia Timur dibubarkan. 4 hari setelah itu, maka mau atau tidak mau, konsekuensi dari apa yang dikatakan oleh Dewan Maluku Selatan menjadi kenyataan juga, yakni mereka memproklamirkan teritorial integritasnya sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat di kawasan Pasifik dalam bangsa Indonesia, terlepas dari segala perhubungannya dengan Indonesia, Republik Indonesia Serikat, dan IT, beralasan karena negara Indonesia Serikat dan IT semuanya sudah dibubarkan oleh Soekarno. Proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan tertanggal 25 April 1950 oleh Dewan Maluku Selatan bersama rakyatnya di Ambon adalah bukti nyata bahwa Indonesia telah dibubarkan oleh Soekarno secara menyeluruh. Dan itu menunjukkan bahwa Indonesia sudah tidak ada. Indonesia sudah dimusnahkan. Pertanyaannya, dapatkah dan bolehkah dan bisakah engkau, hai manusia, membubarkan satu negara merdeka dan berdaulat menjadi negara tak berdaya? Dapatkah satu orang manusia bisa membubarkan satu negara merdeka dan berdaulat menjadi kehampaan? Indonesia alias RI dan KRI adalah bukti nyata dari negara hampa, negara tak bermakna, bahkan dapat dikatakan sebagai negara yang dibangun dalam negara jenis negara dan merusak negara, rusak. Dan itulah sebabnya gejolak-gejolak rusak terus berkecamuk dengan Indonesia itu. Jadi pada hari ini, tanggal 24 April 2025, beta selaku pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan menyampaikan pernyataan beta untuk beta punya bangsa, beta punya rakyat, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Untuk itu segala bentuk penjajahan dalam bentuk apa saja harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan
dan perikeadilan. Indonesia alias RI dan NKRI bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kelautan. Republik Maluku Selatan bukanlah bagian dari Indonesia dan tidak ada punya hubungan dengan Indonesia karena telah diputuskan berdasarkan pernyataan Dewan Maluku Selatan tertanggal 11 Maret 1997 dan dibuktikan melalui proklamasinya tertanggal 25 April 1950. Jadi proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan tertanggal 25 April 1950 di Ambon bukan oleh karena pemberontak, bukan karena makar, bukan karena separatis, bukan karena melawan pemerintah, sekali-kali tidak. Proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan di Ambon tertanggal 25 April 1950 dan pada hari ini telah menjadi genap 75 tahun berlalu adalah disebabkan karena Indonesia sudah tiada. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno secara menyeluruh. Indonesia sudah tidak ada. Untuk itu, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pemerintah Indonesia harus digugat dan harus mempertanggungjawabkan tindakan dan perbuatannya yang sesungguh-sungguhnya tidak boleh bahkan terlarang untuk membubarkan satu negara merdeka dan berdaulat. Sudah dibubarkan, lalu dia menggunakan kata merdeka dan berdaulat. Ini kacau atau tidak? Ini kacong atau tidak? Ya, ini permainan politik busuk dan kotor di Jawa dan Jakarta atau tidak? Indonesia sudah dibubarkan. Yang ada sekarang ini bukan lagi Indonesia, tapi itu adalah Jawa. Presidennya Jawa, wakil presidennya Jawa, menteri-menterinya Jawa, semuanya Jawa. Aturannya Jawa, politiknya Jawa, semuanya Jawa. Untuk itu kepada semua orang, saudara-saudara di Papua, saudara-saudara di Timur, saudara-saudara di Bali, saudara-saudara di Sulawesi seluruhnya, ya, saudara-saudara di Jawa, saudara-saudara di Sumatera, saudara-saudara di Kalimantan, harus sadar hal ini. Harus sadar. Ini permainan politik busuk dan kotor dari orang-orang yang menamakan dirinya pemerintah. Tapi sesungguhnya mereka adalah oligarki, perusak, penghancur bangsa dan negara. Indonesia benar-benar adalah bukti nyata dari konsep sejuta kejahatan. Pada tanggal 22 atau 21 April 2025, menyamannya seorang kolonel TNI dalam persidangan bangsa-bangsa pribumi di PBB di New York, USA, dan sekaligus memperlihatkan sikapnya untuk menghentikan orang-orang Papua, orang-orang Maluku, orang-orang Aceh dari pernyataan mereka terhadap tindisan dan tindakan semena-mena, perlakuan salah, ya, terlibat dalam kondisi negara palsu, ilegal dan konstitusional Indonesia oleh seorang kolonel TNI yang benar-benar sangat memalukan dan memprihatinkan. Dia masuk di tengah-tengah persidangan PBB, lalu dia melarang tidak boleh orang Papua baca, orang Maluku tidak boleh baca, orang Aceh tidak boleh baca apa yang terjadi dengan diri mereka sehubungan dengan penipuan dan kejahatan kepalsuan berbangsa bernegara, dan itulah Indonesia alias RI dan NKRI. Untuk itu kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Anda salah besar. Anda mengirimkan orang-orang kriminal masuk dalam persidangan PBB untuk membuat kekacauan di sana, sangatlah memalukan. Ya, Anda tidak tahu, Anda tidak mengerti bahwa tindakan kolonel TNI Paulus Panjaitan di tengah-tengah persidangan bangsa-bangsa pribumi di PBB menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar negara kriminal, negara double standar, negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Dan inilah bukti-buktinya. Jadi kalian mau bersembunyi, mau menutup, mau apa saja, tidak akan bisa lagi. Semua akan terbongkar di mata dunia. Tindakan kolonel Paulus Panjaitan di persidangan pribumi PBB menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia benar-benar adalah pemerintah kriminal sehubungan dengan Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan.
Bagaimana mungkin persidangan PBB, pribumi PBB itu adalah manusia sipil yang bersih, bicara benar. Menyamarnya seorang kolonel TNI sebagai sipil dan bertindak dengan konsep militernya di sana. Itu coba bayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto, bukalah matamu dan lihat bagaimana tindakan kebiadaban yang dilakukan oleh kolonel TNI itu. Ya, itu perbuatan, tindakan dan sikap kriminal, itu biadab. Ya, itu menunjukkan pemerintah Indonesia dan negara Indonesia dan segala apa saja yang berhubungan dengan Indonesia itu sangat-sangat biadab, tidak bermoral. Ya, dia berlagak seperti di Jakarta. Lihat sikapnya dalam sidang, bisa lihat, malu, memalukan pemerintah Indonesia. Orang semacam itu harus dibawa masuk di grogol. Dan siapa yang mengajak dia sampai jadi begitu, tarik juga masuk di grogol semuanya. Ya, cek otak-otaknya, otak-otak sombingnya itu. Memalukan. Masa tidak ada orang sipil lain lagi di dunia ini buat bisa ke sana untuk bisa berbicara? Kirim, menyamar TNI masuk di sana. Coba lihat, itu kurang ajar atau tidak? Di sinilah letaknya kehancuran Prabowo Subianto. Jadi kalau Prabowo Subianto tidak hati-hati, masih ada sedikit kesempatan untukmu. Tidak hati-hati, hancur lebur. Kehancuran mulai dari militer menghancurkan Anda. Ya, lihat, terbuka di mata umum. Dunia melihat, menyamar seorang TNI menjadi sivil untuk maju dalam persidangan pribumi PBB. Itu kan kurang ajar, tidak boleh. Ya, untuk itu perlu kita ingatkan melalui kesempatan ini, sudah sampai waktunya Indonesia akan mengetam puting beliung yang tidak dapat lagi bisa dielakkan, tidak bisa. Ya, hak kemerdekaan kebangsaan dan negara Republik Maluku Selatan yang selama ini dikuasai secara ilegal, tidak ada dasar hukum. Ya, kepada Presiden Prabowo Subianto, kalian menguasai teritorial integritas Republik Maluku Selatan itu pakai dasar hukum apa? Kalian tidak punya dasar hukum, tidak ada. KUHP itu palsu, ilegal, angkosional, itu KUHP sontoloyo, tidak bisa dipakai. Undang-Undang Dasar 45 itu ilegal, kriminal, cacat. Itu sontoloyo semuanya. Ya, tidak ada dasar hukum. Indonesia sendiri sudah membuktikan bahwa itu negara palsu, ilegal, angkosional, serta skandal kelewatan. Untuk itu jangan, dan sekali lagi jangan serang saja bilang bahwa ini negara kami. Kamu orang tidak punya negara. Ya, dari Soekarno sampai dengan Prabowo itu presiden tanpa negara. Ya. Tidak percaya? Nah, kalau tidak mempercaya, oke. Dari Soekarno sampai Prabowo adalah presiden negara palsu, ilegal, angkosional, serta skandal kelewatan. Pilih. Mau tanpa negara atau negara palsu, ilegal, angkosional, serta skandal kelewatan. Siapa di situ ahli sejarah, siapa di situ ahli hukum yang bisa bantah apa yang kita katakan? Mana itu Profesor Dr. Hikmahanto? Mana itu Profesor Dr. Mahfud MD? Mana itu Profesor Dr. Yusri Islam Mahendra? Ahli-ahli hukum dan sejarah dan ketatanegaraan. Masa kalian sudah menjabat Profesor Doktor tapi kalian punya otak bodoh, buta, tidak mengerti, ya, konsep berbangsa bernegara? Selidiki dahulu Indonesia itu. Apa itu Indonesia? Apa itu Indonesia dan dari mana kedatangan Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Dan benarkah Indonesia itu adalah negara merdeka dan berdaulat kalau disebut sebagai RI dan NKRI? Kapan mendapat kemerdekaannya? Mana bukti kemerdekaannya? Kalau pada waktu itu Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Jawa, tidak ada satu manusia di dunia ini bisa membuka mulut untuk membantahnya. Tidak ada satu manusia. Kucing-kucing pun siap membela Jawa. Tapi pada waktu dia menggunakan Indonesia, maka tikus-tikus pun lari darinya.
Karena tidak pernah ada Indonesia di atas muka bumi ini. Tuhan Allah tidak pernah menciptakan satu bangsa di muka bumi ini namanya Indonesia dengan negaranya namanya Indonesia. Tidak ada. Itu setan yang punya buatan. Untuk itu tidak mengherankan kalau Profesor Dr. Mahfud MD bilang, kalau malaikat dari surga sekalipun kalau turun bekerja sama dalam sistem pemerintah Indonesia, maka malaikat jadi iblis. Inilah buktinya bahwa Indonesia itu adalah benar-benar negara iblis, negara setan. Dan dengan adanya Prabowo hari ini, sekarang ini, setan akan memainkan peran pentingnya untuk Indonesia. Pertama-tama, setan akan mengajak Prabowo untuk berhadapan menyerang Israel. Itu pertama. Dan kalau sampai lihat Prabowo sudah mulai berniat untuk menyerang Israel, itu bukti yang paling utama dan terutama setan sedang menggunakan Prabowo. Dan selanjutnya hancur lebur. Ya. 75 tahun bangsa Maluku berada di bawah Indonesia dengan menggunakan hukum palsu, ilegal, unkonstitusional, serta sekarang kelewatan, hukum cacat. Segala bentuk hukum dan undang-undang yang digunakan oleh pemerintah Indonesia sehubungan dengan Indonesia alias RI dan NKRI cacat semuanya. Ya, pada para profesor, dokter-dokter ahli bidang hukum, kalian harus tahu bahwa segala bentuk hukum di Indonesia itu palsu semuanya. Menurut pernyataan Profesor Dr. Mahfud MD, Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 di Jakarta itu adalah konsep kudeta. Dan pada tanggal 1 April 2025, waktu beta membicarakan Dekret Soekarno adalah kudeta, mungkin saudara-saudara bingung, saudara-saudara pikir ini orang yang omong kosong, itu pernyataan Profesor Dr. Mahfud MD sendiri. Dia bilang bahwa Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 itu adalah kudeta. Cuma karena itu untuk kepentingan rakyat, maka itu dianggap baik saja. Kapan untuk kepentingan rakyat? Hei Mahfud. Otakmu di mana? Di kepala atau di mana? Tidak ada satu konsep menyangkut Indonesia itu untuk rakyat. Tidak ada. Itu adalah konsep kriminal Soekarno. Ya. Tindakan intimidasi dan kekerasan militer membuat orang diam. Tetapi tidak bisa. Kebenaran harus dinyatakan. Anda sendiri bilang bahwa Dekret Soekarno itulah kudeta. Tapi Anda membalik katanya, Anda bilang bahwa karena demi kepentingan masyarakat. Tidak ada kepentingan masyarakat dengan dekret itu. Soekarno membuat itu seturut maunya sendiri. Segala apa saja menyangkut Indonesia itu tidak ada punya kompromi. Harus melalui referendum. Kalau itu menyangkut Jawa tidak peduli. Soekarno mau bikin apa ke. Mahfud MD mau bilang apa ke. Tidak ada soal. Ini Indonesia tidak bisa ambil keputusan sendiri, Mahfud. Tidak boleh ikut kau punya otak sendiri. Kata kau tuh profesor, kau punya omongan itu benar. Tidak benar. 100 orang profesor Indonesia juga semuanya tidak benar kalau bicara mengenai Indonesia. Ya, karena sudah salah. Kalau bicara apa lagi tentang Indonesia? Membicara benar, tidak bisa. Indonesia itu salah 100%. Jadi setiap orang atau siapa saja mengikuti Indonesia itu salah juga 100%. Ya. Hari ini tanggal 24 April 2025, beta selaku pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kelautan Bumi Selatan menghimbau kepada pemerintah Indonesia, teristimewa kepada Prabowo Subianto, untuk segera melepaskan bangsa dan negara kami Republik Indonesia Selatan dari genggaman kepalsuan, ilegal, unkonstitusional RI dan NKRI. Indonesia alias RI dan NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak. RI dan NKRI adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta sekarang kelihatan atau negara double standar. Anda mau banting kepalamu di batu, kepala mau pica, tapi kebenaran ini tidak bisa Anda lewati. Menghadapi sampai di pengadilan mana sekalipun Anda tetap kalah. Ya. Sekali lagi beta ulangi, kalau itu menyangkut Jawa, siapa yang berani ngomong? Itu terserah. Bangsa Jawa punya urusan, bangsa Jawa punya kepentingan.
Tapi kalau berbicara mengenai Indonesia dan Anda menempatkan kami sebagai bangsa Indonesia, itu paling kurang ajar. Itu paling biadab. Segala bentuk hukum dan undang-undang Indonesia itu hukum sontoloyo, hukum terlaku, hukum bau tai itu dibuang dia, biar dia pantai sana, ditelaku. KUHP itu harus pakai dia cebo di WC sana. Udah sama beliau pakai dia cebo di WC sana. Ya. Karena dekret Soekarno itu bukti nyata dari kudeta kan. Termasuk dalam 14 jenis kejahatan Soekarno. Ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Apakah itu untuk kepentingan masyarakat? Di mana ada masyarakat campur soal itu? Itu kan buatan Soekarno semuanya. Segala yang menyangkut Indonesia itu hanyalah buatan Soekarno, ide Soekarno. Ya. Dia bikin rusak Indonesia, dia bubarkan Indonesia, sekarang dia bikin segala macam. Lalu satu-satu datang ke tahu bicara bahwa itu begini, itu omong kosong semuanya. Tipu daya semuanya, menceritakan barang-barang yang tidak pernah tahu, bikin cerita seperti tahu. Ya, lihat itu anak kolonel TNI yang menyamar dalam civil society di persidangan PBB Pribumi, lalu bertindak. Dia kira ini di Jakarta, memalukan kolonel konyol. Ya. Itu kolonel apa model begitu? Sekolah di mana tuh? Memalukan Presiden Prabowo Subianto. Tidak tahu malu. Kirim orang-orang yang berdurhaka, orang-orang yang bejat moral masuk di dalam satu persidangan internasional istimewa yang harus memperlihatkan sikap rendah hati, ya, bicara secara terus terang. Dia marah. Dasar manusia kecobong. Dasar manusia tidak punya kemanusiaan ala Pancasila. Pancasila membuat kalian semua hancur lebur. Ya. Sombong dengan Pancasila, ternyata Pancasila merusak semuanya. Soekarno jatuh karena Pancasila. Soeharto jatuh karena Pancasila. Siapa lagi? Semua. Tipu daya semuanya. Ya. Yang satu lagi muncul di PBB. Ya, menyamar sebagai civil society, lalu bikin diri melarang orang Papua tidak boleh baca. Akhirnya orang baca malu. Tidak tahu malu. Tapi ingat, satu saat kalian akan berhadapan dengan Badan Pertahanan Kelautan Republik Indonesia Selatan di forum internasional, dan kalian akan lihat bagaimana hebatnya. Ya. Nah, kalian akan lihat bagaimana runtuhnya Indonesia. Sebaiknya sekarang runtuh, daripada waktunya kalian akan runtuh. Seperti durian gugur. Jangan sombong. Kesombongan akan menghancurkan kalian semua. Indonesia alias RI dan NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Itu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB kalau mengatakan RI dan NKRI itulah negara merdeka dan berdaulat. Pengkhianat PBB. Dengar? Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta mengingatkan pada Presiden Prabowo Subianto, Anda harus siap untuk memberikan kesempatan yang sebesar-besar, seluas-luasnya buat membicarakan soal Republik Maluku Selatan untuk dikembalikan kepada masyarakat dan pemerintahnya. Ya, jangan Anda coba-coba sombong seperti SBY. Nanti tergigit. Jangan Anda kira Anda bisa menang. Tidak bisa. Kumpul 100 profesor doktor ahli hukum di Indonesia menghadapi Katong, kalah. Total kalah. Jadi jangan sombong. Jangan kira kalian bisa menang ini persoalan. Tidak bisa. Ya. Kalian termasuk manusia-manusia kriminal. Ya. Pemerintah Indonesia adalah pengkhianat PBB kalau mengatakan bahwa RI dan NKRI adalah negara merdeka dan berdaulat. Untuk itu melalui kesempatan ini, beta menghimbau kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam Satimura, dan semua anggota DPRD di Karapanya Ambon. Sadarlah, sadarlah, sadarlah. Besok
harus semua mengangkat bendera RMS di seluruh Maluku. Di kantor bupati, kantor gubernur, kantor kapolda, di kantor Pangdam Anambas Timura, semua di Ambon harus angkat bendera. Ya, dan tidak ada salahnya. Untuk itu beta menghimbau sekali lagi kepada Kapolda Maluku dan Pangdam Anambas Timura. Besok kalau beta punya rakyat angkat bendera, jangan coba-coba korek orang. Karena orang tidak bersalah. Yang bersalah itu kamu orang. Ya, makar separatis itulah pemerintah Indonesia terhadap Indonesia sendiri. Sebab Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Siapa yang bilang? Jangan tipu kata orang. Sekarang mari data internasional sudah supaya bawa bukti. Kalau ngomong di belakang-belakang begitu nomor 1 selama 75 tahun kalian tipu kata orang toh. Sekarang coba. Kalau ada satu ahli hukum Mahkamah Agung di Jakarta, Mahkamah Agung ya, Jaksa Agung, Mahfud MD, Profesor Mahfud MD, Jaksa Agung, sanggupkah Anda menggugat beta di pengadilan internasional? Jangan sombong, jangan bodoh, jangan tipu rakyat. Kalau Ale jago, gugat beta. Yohanes Werinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kelautan Republik Indonesia Selatan di pengadilan internasional. Nanti kata Nuba Kuloko. Jangan bikin susah beta punya rakyat. Bawa bukti-buktimu mengenai Indonesia. Dan nanti lihat ketemu Kuloko di sana. Kalau Ale tidak bisa gugat beta di pengadilan internasional, Ale terlaku. Ya. Kemoran semua tuh, banci semua tuh, cebong semua. Ya. Mahkamah-mahkamah cebong. Beta mendesak kamu orang supaya dunia lihat dan rakyat lihat bahwa apa yang beta ngomong ini salah atau benar. Ya. Mahkamah Agung, Jaksa Agung, ya, Menteri Konstitusi siapa lagi? Presiden, Ketua DPR, MPRI di Senayan Jakarta, kalian harus berani gugat beta, gugat ke pengadilan internasional. Karena beta bilang Indonesia adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional serta skandal kelautan dan harus dibubarkan. Ya. Kalau tidak mau dibubarkan secara hukum dan aturan, nanti alam bubarkan kamu orang. Termasuk kamu orang juga kamu mati ditindas dengan kondisi alam. Karena penipu dan pembohong. Dan inilah waktunya 75 tahun. Beta berani angkat suara untuk bela beta punya bangsa dan negara. Beta punya rakyat. Tidak boleh diganggu-gugat. Orang tidak bersalah. Yang bersalah itu pengembalian politik busuk dari Jawa dan Jakarta. Indonesia itu terbukti sekarang tidak ada Indonesia. Yang ada sekarang itu Jawa. Untuk itu, melalui kesempatan ini beta minta supaya Presiden Prabowo dan semua anggota kabinetnya dan parlemen di Senayan Jakarta harus tes DNA bahwa kamu orang itu Indonesia atau Jawa, Maluku atau Indonesia, Papua atau Indonesia, Sumatera atau Indonesia, Kalimantan atau Indonesia, Timur atau Indonesia, Bali atau Indonesia, Sulawesi atau Indonesia, Sumatera atau Indonesia. Jangan pukul rata saja bilang ini orang Indonesia. Untuk membuktikan Indonesia dia tidak tahu. Jangan bicara lain dulu. Kalau Prabowo sendiri saja kalau ditanya apa Indonesia tidak bisa tahu, bagaimana mau jawab, mau bicara apa. Ya. Prabowo sendiri tidak tahu apa itu Indonesia. Dan dari mana katanya Indonesia itu. Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan. Lalu bicara Indonesia bagaimana. Lalu kapan Indonesia itu merdeka? Nah, mati kau. Kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus, penipu, kriminal, pembohong, pendusta. Engkau presiden, engkau panglima, engkau jenderal, engkau Mahkamah Agung, engkau Mahkamah Konstitusi, engkau Jaksa Agung. Kalau berani katakan bahwa 17 Agustus adalah hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, engkau penipu, pembohong, pendusta, menteri-menteri penipu. Ya. Indonesia bukan merdeka pada tanggal 17 Agustus 45. Tidak, sekali-kali tidak. Ya. Tapi semuanya sudah dibubarkan. Dia tidak bisa lagi merdeka. Baca petisi. Ya, pada hari ini tanggal 24 April 2025, beta mengingatkan pemerintah Indonesia sekali lagi. Segera lepaskan Republik Maluku Selatan. Anda tidak berhak. Anda tidak mempunyai dasar hukum. Tidak ada dasar hukum untuk membela dan mempertahankan Indonesia dalam Republik Maluku Selatan dalam Indonesia. Tidak ada. Karena Indonesia tidak ada. Ya.
Dan kalau menggunakan hukum yang asalnya dari kudeta Soekarno, 0,0,0,0 dan seterusnya 0. Untuk itu melalui kesempatan ini, beta hanya tekankan kepada Profesor Dr. Mahfud MD, ahli hukum internasional dengan ketatanegaraan, ya, Kepala Kejaksaan Agung, Anda berhak menggugat beta di pengadilan internasional. Nanti ketemu baku dapat. Bawa bukti-buktimu. Ya, kau pernah katakan bahwa semua bangsa di dunia ini mendapat kemerdekaan, hadiah kemerdekaan dari penjajahnya. Hanya Indonesia saja tidak. Indonesia mengusir penjajah dan merebut kedaulatan. Jangan lupa kata-katamu ini. Ya. Kalau Anda tidak berani menggugat beta di pengadilan internasional, Anda tuh 0,0 profesor ngawur kau. Maka Mahkamah Agung ngawur kalian semuanya. Bohong, tipu, negara sontoloyo. Ya. Tidak ada lagi waktu untuk berperang. Sekarang buka otak dan otak bakuloko. Mulut dan mulut betul bakuloko. Kalah, kelar. Ya. Perang itu manusia bodoh. Yang bikin perang itu manusia bodoh, manusia tolol, botol. Ya. Engkau presiden, engkau jenderal yang menyatakan perang dengan Papua dan Maluku, engkau tuh botol, bodoh dan tolol. Tunjukkanlah kapasitasmu, tunjuklah kapasitas berpikirmu. Mampu membela bangsa dan negaramu dengan mulutmu dan otakmu. Mari berhadapan. Nanti rakyat dengar. Kalau salah ya sudah. Kalau kalah ya sudah. Kalau menang ya oke, haleluya. Jangan saya bilang orang salah terus-terus. Sondor di pengadilan bilang salah. Mari berhadapan di pengadilan. Supaya putusan hukum, putusan hakim benar atau tidak. Jangan saya kau bilang salah. 75 tahun kalian sudah salahkan kata orang. Sekarang beta tuntut itu balik. Mana kamu punya kebenaran? Di mana kamu punya kebenaran? Sekali lagi, KUHP itu kitab undang-undang hukum kriminal. Undang-undang dasar itu kriminal. Segala yang menyangkut Indonesia itu kriminal semuanya. Ya, segala apa saja, baik presidennya, undang-undangnya, peraturannya, Mahkamah Agungnya, semua itu kriminal. Ya. Otak kriminal, pikiran kriminal, hati kriminal, semuanya kriminal. Akhirnya lihat apa yang jadi sekarang. Satu gigit satu atau tidak. Kriminal gigit kriminal. Ya. Kepalsuan di mana-mana. Kepalsuan bernegara, kepalsuan ijazah, ya, semuanya palsu di Indonesia itu. Semuanya palsu. Kepada beta punya rakyat di Maluku. Inilah waktunya untuk kalian. Inilah waktunya buat kalian. Kibarkanlah bendera Republik Maluku seluas-luasnya tanah Maluku. Kibar. Dunia ingin melihat. Dunia ingin melihat. Kibarkan bendera itu. Ya. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta sekali lagi mengingatkan kepada pemerintah Indonesia, berhentilah dari segala bentuk tipu daya dan kebohongan dan kekerasan yang kalian buat selama 75 tahun. Ya. Berhenti dari itu. Sekaranglah waktunya untuk kebenaran dinyatakan. Istimewa kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam Malas Patimura, semua anggota DPRD di Maluku, Karangpanjang Ambon, kepada mahasiswa seluruhnya, tunjukkanlah sikapmu untuk membela bangsamu. Jangan bela barang yang salah, bela kebenaran. Ya, dari beta, Bung Ani Suarinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan, dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria, Dirgahayu Hut Kemerdekaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Maluku Selatan yang ke-75. Tuhan Yesus memberkati bangsa Maluku. Amin.